Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosella Amalia dengan NIM 2130207063, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran biologi materi jaringan pada tumbuhan. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama itu pengertian jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Berikut pembahasan mengenai jenis dan contoh jaringan pada sel tumbuhan. Yang pertama itu jaringan meristem atau jaringan mudah, yaitu berasal dari sel-sel yang sifatnya meristematik atau aktif membelah. Jaringan meristem sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama itu meristem primer. Meristem primer berfungsi untuk pertumbuhan primer, contohnya pertumbuhan panjang akar dan batang pada tumbuhan. Karena untuk pertumbuhan, jaringan meristem primer ada di bagian ujung tumbuhan. Ada dua jenis meristem primer, yaitu apikal dan interkalar. Yang kedua, meristem sekunder. Sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya Cambium vasculer dan Cambium gabus atau velogen. Selanjutnya, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau mudah akan berdiferensi menjadi jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen ini sudah memiliki fungsi khusus. Berdasarkan fungsinya, yang pertama jaringan epidermis atau jaringan pelindung, yaitu jaringan keluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, seperti daun, batang, dan akar. Jaringan ini terdiri dari 1-2 baris sel. Selnya tersusun rapat dan dinding selnya tipis. Berikut fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, sekresi getah. Yang ketiga, pembatas penguapan pada tumbuhan yang dilakukan oleh stomata. Yang keempat, penyimpangan cadangan air, dan sebagainya. Selanjutnya, jaringan parenkim, yaitu memiliki ciri sel berbentuk polihedral, dinding sel tipis, dan ada ruang antar sel besar. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai pengisi tubuh tumbuhan. Ada beberapa jenis jaringan parenkim, yaitu aerenkim, kolenkim, parenkim penimbun, dan parenkim asimilasi. Ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penguat terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim yang mana memiliki ciri terjadi penebalan tidak merata pada dinding sel, sedangkan sklerenkim jaringan penyokong yang terjadi penebalan di dinding sel. Yang keempat, jaringan pembuluh, yaitu ada silem yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada floem berupa sel hidup yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Jaringan ini terdiri dari sel tipis, sel pendamping, parenkim, floem, dan saraf floem. Yang terakhir, yang kelima, yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus terbentuk saat jaringan epidermis rusak untuk segera menutup dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Mungkin itu saja penjelasan materi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.